Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasih, semoga Anda di dalam lindungan Tuhan senantiasa. Pokok bahasan kita kali ini adalah seberapa rohani yang minimum agar tidak batal selamat. Seberapa rohani yang minimum agar tidak batal selamat. Takarannya, kualitasnya seberapa. Channel ini sharing tulus kekristenan memang menyediakan pengetahuan kekristenan bagi mereka yang serius mau masuk surga. Opa Mbah Bagio bahagia bertanggung jawab atas kebenaran yang Mbah Opa bagikan ini. Saya sudah berusaha menekan durasi khotbah sesingkat mungkin. Pergunakanlah waktu Anda untuk mengetahui cara hidup yang membawa Anda masuk surga ini. Pergunakan waktu. Kalau Anda rela memakai waktu Anda yang berharga untuk hal-hal duniawi, adalah lebih bijaksana jika Anda mempergunakannya untuk pengetahuan surgawi. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya ulangi dengan pengertian. Matius 5:20. Maka setelah kamu selamat di ayat 17 tadi, kalian bisa masuk surga oleh sebab aku telah menggenapi hukum Taurat bagi kalian, yaitu hukuman akibat dosa-dosa kalian telah kugantikan kujalani. Aku berkata kepadamu, jika setelah itu kualitas hidup kerohanian kalian tidak lebih benar daripada kualitas hidup kerohanian para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang masih mengacu pada hukum Taurat lama, the Ten Commandments, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, alias kalian batal selamat. Agar supaya tidak batal selamat, maka di dalam berinteraksi dengan sesama manusia, kalian harus hidup dengan kualitas rohani yang lebih benar daripada hukum Taurat lama, yaitu 10 perintah Allah di kitab Keluaran pasal 20. Sebagai berikut. Lebih benarnya bagaimana? Arti Pak Yesus sudah menggenapi hukum Taurat lama di Matius 5:17 bukanlah berarti bahwa perintah dan larangan hukum Taurat lama itu dijalani oleh Pak Yesus. Bukan perintahnya dijalani, bukan. Sehingga umat manusia tidak usah menaatinya lagi. Ini banyak pengertian yang demikian di kalangan orang Kristen dan para pendeta. Pengertian ini salah. Ulangi, arti Pak Yesus sudah menggenapi hukum Taurat lama di Matius 5:17 bukanlah berarti bahwa perintah dan larangan hukum Taurat lama itu sudah dijalani oleh Pak Yesus. Sehingga umat manusia tidak usah menaatinya lagi. Pengertian ini salah. Matius 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sebab selama masih belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi hukum Taurat lama bukan tidak perlu lagi ditaati, tetapi bahkan harus dilaksanakan dengan kualitas rohani yang lebih tinggi. Kualitasnya harus lebih tinggi. Jika tidak, maka kita tidak bisa masuk surga alias batal selamat. Keluaran pasal 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ini harus dilaksanakan kepada ayah ibu yang masih hidup, bukan yang sudah meninggal. Keluaran pasal 20 ayat 13, jadi ayat 12 dan seterusnya itu adalah mengenai hubungan antar manusia. Kalau Keluaran 20 ayat 1 sampai dan seterusnya sampai 11 itu adalah hubungan manusia dengan Allah. Keluaran pasal 20 ayat 13, jangan membunuh. Ayat ini sudah tidak berlaku lagi, tanda kutip. Tetapi bahkan ditingkatkan kualitas tuntutannya. Nah, kalau dulu dilarang jangan membunuh, sekarang tidak berlaku. Jadi boleh membunuh, bukan. Matius 5:22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum.
Artinya orang yang marah kepada saudaranya, kepada sesama manusia, dia sudah dianggap sama dengan membunuh manusia di hukum Taurat versi lama tadi. Artinya jika kita marah emosi terhadap seseorang, kita sudah diperhitungkan telah melakukan pembunuhan. Kita akan batal selamat. Jika kita terpeleset marah, bisa terpeleset. Kita tidak niat tapi terpeleset. Tetap masih ada solusinya. Matius 5:23. Pergilah berdamai dengan si korban pembunuhan marah tadi di dalam tanda kutip. 1, nyatakan menyesal, saya marah kepada kamu kasar. Ya, 2, minta maaf. 3, janji tidak melakukannya lagi terhadap dia, terhadap orang itu maupun kepada orang lain. 3 langkah, menyesal, minta maaf, berjanji tidak melakukannya lagi. Ini harus dilakukan. Ini solusinya kalau terpeleset para emosi tadi, daripada tidak masuk surga alias batal selamat. Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Ayat ini sudah ditingkatkan tuntutannya menjadi jangan ingin berzina saat melihat lawan jenis. Matius 5:28. Jika kita langgar larangan ini, maka kita batal selamat. Ini lalu ingin membayangkan, itu salah, berdosa itu. Ya, itu kalau itu tidak diperdamaikan dengan Allah, tidak diakui, maka kita batal selamat. Kegagalan menjauhi larangan ini tetap masih ada solusinya. Ada solusinya di Matius 29, yaitu cungkil mata kita, cungkil mata kamu. Artinya jangan melihat lawan jenis dengan birahi. Ini artinya cungkil mata, bukan dicungkil, keluarkan mata, puji mata kita, bukan. Jangan melihat dengan birahi itu, alihkan. Semua perintah dan larangan hukum Taurat versi baru ini ada 6. Tadi kita sudah bahas 2, jangan membunuh, jangan berzina. Jangan membunuh sekarang menjadi jangan marah sambil maki-maki. Kalau jangan berzina, sekarang jangan ingin berzina. Jangan melihat lawan jenis lalu ingin berbuat zina. Semua perintah dan larangan ini, hukum Taurat versi baru ini ada 6. Jadi masih ada 4 lagi. Insya Allah akan saya cicil setiap hari 2 ayat saja. Supaya nggak terlalu panjang. Katanya kepanjangan khotbahnya. Ikutilah setiap hari. Setiap hari, besok ada lagi. Insya Allah. Mohon doa kalian ya. Agar saya diberi kekuatan fisik. Melakukan tugas yang dari Tuhan Yesus ini. Sampai di sini dulu, saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan berjumpa kembali besok. Kiranya turunlah berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta keluarganya. Luput dari penyesatan, disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus dan Maha Kuasa. Amin. Pertanyaan atau sanggahan tentang bahasa di video ini bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung kepada saya Mbah Opa Bagio Bahagia 085298981948. Jangan hanya baca judul saja, thumbnail dibaca lalu kasih komen, jangan. Baca baru kasih komentar. Sanggahan ini salah, Mbah. Terima kasih sebelumnya. Tekanlah subscribe, Anda akan selalu dikirim video yang baru. Bagikanlah video ini. Terima kasih. Sampai jumpa besok atau lusa, 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah, salam damai sejahtera.